Salam, saya akan sampaikan berkat firman Tuhan pada siang hari ini kepada semua saudara-saudari yang mendengar, yang melihat di YouTube saya ini, yaitu tentang apa yang menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Ya, saya punya tanaman cabai, lalu itu ditanam dalam pot. Lalu pagi sore itu saya siram dengan air, pakai selang panjang karena banyak sekali tanaman itu di teras rumah saya. Nah, lalu waktu saya siram dengan selang, mula-mula lancar begitu. Tapi lama-lama, loh kok mati? Saya pikir kenapa bisa mati? Air dalam tangki penuh. Ya, dari tangki besar itu dialirkan ke keran, lalu selangnya dilengketkan ke keran. Kenapa bisa mati? Ternyata saya perhatikan selangnya peot, ya. Jadi itu sebabnya airnya tidak keluar. Padahal air dalam tangki itu sangat banyak. Saya mau sampaikan kepada kita semua, mengapa terhalang berkat Tuhan atas hidup kita? Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 1, penghalang itu adalah karena beban dan dosa, Bapak Ibu. Jadi beban dan dosa. Jadi itu harus kita singkirkan dalam hidup kita supaya berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kita. Ya. Jadi beban kita apa? Ya, beban kita masalah hidup, masalah pekerjaan, keluarga itu tidak bisa menghalangi, tidak bisa merintangi untuk kita maju di dalam Tuhan, untuk kita tetap setia mengikut Tuhan begitu. Nah, lalu dosa. Firman Tuhan berkata bahwa nafsu itu membuat ya dosa itu. Seperti diberi contoh Esau. Esau karena nafsunya dia menjual hak kesulungannya. Mestinya dia mendapat hak kesulungan, mendapat berkat dari Tuhan. Tapi karena makanan, karena semangkuk kacang merah, Esau menjual hak kesulungannya. Lalu karena itu dia nggak mendapat berkat lagi. Nah, dari itu kita mengetahui bahwa kita singkirkan semua beban dan dosa dalam hidup kita untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Nah, di dalam ayat 2, Ibrani pasal 12 ayat 2, mata kita harus tertuju kepada Yesus, Bapak Ibu. Ya, tertuju. Yesus itu menjadi teladan kita. Dia mengabaikan semua penghinaan, penderitaan ya, oleh orang-orang berdosa. Dia abaikan tapi tekun pikul salib sampai mendapat sukacita dalam hidupnya. Mari kita semua supaya benar-benar berkat Tuhan itu tidak terhalang. Berkat Tuhan itu bukan hanya uang, bukan. Sering kita pikir kalau berkat itu pikiran kita kepada uang, tidak. Berkat dari Tuhan Yesus itu sempurna, ya. Ya, uang itu ya salah satu, tetapi yang lainnya banyak. Sukacita yang nomor satu, damai sejahtera. Setiap kali kita ada dosa dalam hidup kita, maka kita hilang sukacita. Dari itu mari mata kita tertuju kepada Yesus. Lalu ketika mata kita tertuju kepada Yesus, memang kita dididik. Kita dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa dididik? Karena kita bukan anak-anak gampang, bukan anak murahan. Kita anak kerajaan, ya, anak raja segala raja. Ya, Tuhan tidak mau kita mendapatkan sesuatu yang murahan, tidak. Kalau dari dosa itu murahan. Tetapi kalau dari Tuhan, luar biasa. Kita dimuliakan Bapak Ibu Saudara. Dari itu kita bersedia dididik oleh Tuhan. Jadi di mana kita dididik Tuhan? Ya pasti di gereja, ya. Di gereja kita, di sanalah tempat kita dididik Tuhan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18 berkata bahwa Tuhan mendirikan jemaatnya dan alam maut tidak bisa menghancurkannya. Jadi gereja itulah, jemaat itulah didirikan oleh Tuhan. Di situ kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Di situ kita dididik untuk kita bisa terus tekun di dalam Tuhan, tekun beriman, terus diubahkan karakter kita. Jadi puji Tuhan, mari maju terus mengikut Tuhan, abaikan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, abaikan semua. Dan izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua yang menonton, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar dan melihat video ini Tuhan, supaya mereka terus maju di dalam Engkau, mengabaikan segala beban dan rintangan dalam hidup mereka, beban dan dosa yang merintangi mereka boleh abaikan semua.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.